Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Dadang Setiawan. Saya mau menyampaikan materi tentang studi Hawthorne dan hubungan manusia. Kebutuhan akan hubungan manusia dan studi Hawthorne. Banyak temuan penulis sebelumnya, khususnya manajemen ilmiah, yang memusatkan perhatian pada variabel mekanis dan fisiologi fungsi organisasi diuji di lapangan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Mereka menemukan penyebab sebenarnya dari perilaku itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar variabel fisiologi. Pendekatan hubungan manusia lahir dari pendekatan klasik, dan selama 7 dekade terakhir banyak literatur tentang hubungan manusia yang telah dikembangkan. Inti dari kontribusi tersebut terkandung dalam 2 poin. Situasi organisasi harus dilihat dari segi sosial serta dari segi ekonomi dan teknis. Proses sosial perilaku kelompok dapat dipahami dalam istilah metode klinis yang dianalogikan dengan diagnosis dokter terhadap organisme manusia. Studi Hawthorne memiliki kepentingan historis untuk pendekatan perilaku untuk analisis masalah manajemen. Sebuah tim dipimpin oleh Elton Mayo, psikologi, Whitehead dan Ruth Lisberger, sosiologi dan perwakilan perusahaan. William Dixon, para peneliti, mulai mempelajari hubungan antara produktivitas dan kondisi kerja fisik. 4 fase. 1. Eksperimen iluminasi. 2. Eksperimen ruang uji rakitan estafet. 3. Program wawancara massal. 4. Eksperimen ruang observasi kabel bank. Eksperimen iluminasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana berbagai tingkat penerangan, jumlah cahaya di tempat kerja, faktor fisik mempengaruhi produktivitas. Hipotesisnya adalah dengan penerangan yang lebih tinggi, produktivitas akan meningkat. Eksperimen ruang uji perakitan relay. Eksperimen dirancang untuk menentukan pengaruh perubahan berbagai kondisi pekerjaan terhadap produktivitas kelompok, karena eksperimen iluminasi tidak dapat menetapkan hubungan antara intensitas iluminasi dan produksi. Program wawancara massal. Selama percobaan, sekitar 20.000 wawancara dilakukan antara tahun 1928 dan 1930 untuk menentukan sikap karyawan terhadap perusahaan, pengawasan, rencana asuransi, promosi, dan upah. Eksperimen ruang pengamatan pengkabelan bank. Di sana eksperimen dilakukan antara November 1931 dan Mei 1932 dengan maksud untuk menganalisis fungsi kelompok kecil dan dampaknya terhadap perilaku individu. Implikasi dari eksperimen Hawthorne. Faktor sosial dalam output. Sebuah organisasi pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor sosial. Karena orang adalah makhluk sosial, karakteristik sosial merupakan menentukan output dan efisiensi dalam organisasi. Pengaruh kelompok. Bekerja sebagai makhluk sosial, mereka menciptakan kelompok yang mungkin berbeda dari kelompok resmi mereka. Konflik. Hubungan informasi. Pekerja menciptakan kelompok dan mungkin ada konflik antara organisasi dan kelompok yang diciptakan demikian. Kepemimpinan sangat penting untuk mengarahkan perilaku kelompok, dan ini adalah salah satu aspek terpenting dari fungsi manajerial. Pengawasan. Iklim pengawasan merupakan aspek penting dalam menentukan efisiensi dan keluaran. Komunikasi. Eksperimen menunjukkan bahwa komunikasi itu penting aspek organisasi. Kritik terhadap eksperimen Hawthorne. Para peneliti Hawthorne tidak memberikan perhatian yang cukup pada sikap yang dibawa orang ke tempat kerja. Studi Hawthorne memandang pekerja sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Bahkan dengan segala kesulitan, eksperimen Hawthorne masih dianggap sampai sekarang untuk
mencakup beberapa faktor manusia yang sangat penting. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.